Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami doakan kita semua yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir diberi kesehatan dan semangat terus untuk menggapai cita-cita yang diinginkan di masa yang akan datang. Teman-teman, hari ini kita bahas 30 soal tes wawasan kebangsaan persiapan ujian SKD masuk PKN STAN, IPDN, STIS, Poltekip, Poltekim, STMKG, STIN, Poltek SSN, dan sekolah kedinasan lainnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman ayo persiapkan diri kemudian untuk mengikuti video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman memang betul-betul belajar dan tidak gagal paham. Oke, tapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe channel Penmas Plus, langsung saja ditekan tombol subscribe-nya. Karena apa? Agar kami semakin semangat memposting video-video terbaru lainnya dan teman-teman juga tidak ketinggalan materi-materi atau informasi terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Oke, teman-teman, langsung kita bahas ke soal yang pertama. Begini ceritanya. Presiden Joko Widodo setelah terpilih menjadi presiden pada pemilu 2019 menyatakan bahwa pemberian jatah 16 kursi menteri untuk partai politik pendukungnya bukanlah sebuah praktek bagi-bagi kursi kekuasaan untuk partai politik pendukungnya atau sebagai bentuk kompromi. Sesuai fakta yang ada, banyak menteri yang sekarang diangkat Jokowi berasal dari kalangan non-partai. Pengangkatan menteri dari kalangan non-partai biasanya karena yang A, seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya. Yang B, kalangan akademisi. Yang C, kalangan praktisi. Yang D, seseorang yang berdedikasi tinggi dalam bidangnya. Yang E, seseorang yang namanya telah dikenal secara nasional. Oke, yang mana nih jawabannya teman-teman? Iya, tentunya teman-teman kalau sudah mencerna soal ini pasti tahu nih. Apalagi teman-teman yang sering nonton TV, nengok berita-berita, ya pasti tahulah. Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang A, yaitu seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya. Ya, teman-teman, seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya pada pemerintahan Joko Widodo periode keduanya yaitu Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Seseorang yang dianggap ahli di bidangnya ada seperti Menteri Dr. Terawan, ya, Menteri Kesehatan, kemudian Nadiem Makarim ya dianggap ahli dalam bidang pendidikan. Ya, kemudian Erick Thohir itu juga bukan dari kalangan partai ya, dianggap ahli di bidang BUMN dan menteri-menteri lainnya, teman-teman. Ya. Kalau yang B bagaimana? Kalangan akademisi. Ya, kalangan akademisi ini tidak hanya kalangan akademisi ya. Mungkin untuk bidang-bidang pendidikan dan lain-lainnya mungkin cocok untuk akademisi, tapi yang lain-lain juga tidak menutup kemungkinan. Jadi kurang tepat yang B. Makanya lebih tepat yang A. Kalau yang C, kalangan praktisi juga kurang atau terkhusus lah teman-teman. Ya, tidak secara umumnya. Kemudian yang D, seseorang yang berdedikasi tinggi dalam bidangnya. Ini juga ya masih terlalu khusus. Kemudian seseorang yang namanya telah dikenal secara nasional. Ini juga kemungkinan bisa diangkat, tapi ini juga masih secara khusus atau lebih spesifikasi lagi. Ya, bahaya kali nyebutinnya. Oke, paham ya teman-teman? Ya, kalau nggak paham silakan dibaca ulang dan didengarkan ulang materi yang saya sampaikan. Nomor 2, sebagai sebuah negara tentunya Indonesia harus memiliki sistem keuangan tersendiri yang mengatur pemasukan dan pengeluaran setiap harinya. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah, ya yang mana nih jawabannya teman-teman? Yang A, penerimaan dan pengeluaran yang terangkum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang B, penerimaan yang didapatkan dari pajak dan devisa. Yang C, jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang D, jumlah pendapatan negara dikurangi pengeluaran rutin. Yang E, penerimaan dan pembelanjaan yang disajikan dalam RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oke, yang mana nih teman-teman? Ya, ini jawabannya hampir-hampir mirip, awas terjebak dengan kata-katanya ya. Oke, jawabannya adalah langsung saja ya. Kita jawab yang
Yaitu penerimaan dan pembelanjaan yang disajikan dalam merencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, itulah yang dimaksud dengan keuangan negara, teman-teman. Ya, silakan teman-teman pelajari lagi tentang RAPBN ini, kemudian pelajari lagi tentang APBN. Kalau bisa teman-teman main-mainlah sekali ke kantor dewan ya, atau ke kantor wali kota, bupati atau gubernur di tempat tinggal teman-teman masing-masing. Main-main aja ya. Mana tahu suatu saat teman-teman bisa jadi anggota dewan atau menjadi gubernur, wali kota atau bahkan presiden. Oke. Itu doanya aja ya. Kita lanjut ya. Nomor ketiga. Sejak merdeka, Indonesia sudah memiliki sistem perbankan yang mengatur seluruh sistem keuangan negara. Tugas pokok yang diemban Bank Indonesia. Nih, tolong diperhatikan teman-teman. Kata kuncinya, tugas pokok yang diemban Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia itu cuma satu, teman-teman. Ya, Bank Indonesia itu cuma satu. Kalau yang Bank Nasional Indonesia 46 atau BNI 46, Bank Mandiri, kemudian Bank BRI, itu bank apa? Itu adalah BUMN. Ya. Kalau Bank Indonesia itu cuma satu. Silakan dicek di provinsi masing-masing. Itu ada biasanya perwakilan provinsi, perwakilan Bank Indonesia di provinsi masing-masing. Ya. Tugasnya apa kira-kira? Yang A, mempertahankan nilai rupiah agar dapat bersaing dengan mata uang yang berlaku di dunia internasional. Yang B, mempertahankan agar nilai rupiah dapat diterima di dunia internasional. Yang C, menjaga agar keuangan negara terus menguat. Yang D, mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang E, mengatur agar tidak terjadi pemalsuan uang. Yang mana nih, teman-teman? Nomor 3. Iya, tentunya yang lebih spesifik jawabannya adalah yang mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Option yang D. Ya, itu jawabannya teman-teman. Oke, nanti teman-teman ya pelajari lagi tentang perbankan ya, karena perbankan ini unik teman-teman ya. Kadang soal-soal seperti ini juga masuk dalam ujian SKD yang diujikan ya. Soal-soal ini juga berdasarkan pengalaman kami sebagai pendidik dari soal-soal yang dihadapi oleh anak-anak didik kami. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Ya, salah satu dari sekian banyak negara perairan di dunia, Indonesia adalah salah satunya. Batas laut teritorial suatu negara, seperti halnya Indonesia yang diakui legal berdasarkan hukum internasional adalah, ya kalau ini, kalau ada yang nggak tahu ya sangat disayangkan ya. Ingat saja 12 jawabannya ya. 12 mil dari garis pantai. Jawabannya adalah yang B ya. Yang B. Jadi ini ada di deklarasi Juanda, dituangkan dalam deklarasi Juanda teman-teman ya, tentang 12 mil dari garis pantai ini. Oke, saya rasa soal nomor 4 ini tidak terlalu sulit. Langsung saja kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5, Indonesia memiliki wilayah perairan laut Indonesia terdiri dari berbagai macam kecuali. Yuk dijawab teman-teman. Yang A, Laut Jawa dan Laut Madura. Ya, yang B, Laut Kontinental dan zona ekonomi eksklusif. Yang C, Laut Teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Yang D, batas landas kontinen dan laut bebas. Yang E, laut bebas dan laut kontinental. Oke, nomor 5, mana jawabannya? Kecuali ya teman-teman ya, kecuali adalah yang A, Laut Jawa dan Laut Madura ya. Itu bukan jenis laut ya, itu bukan wilayah perairan laut Indonesia ya, bukan macam-macamnya, tapi nama lautnya ya, nama Laut Jawa, Laut Madura ya, laut-laut lainnya ya. Tapi kalau jenis wilayah perairan laut Indonesia itu adalah laut kontinental, zona ekonomi eksklusif,
kemudian laut teritorial, kemudian batas landas, kemudian laut bebas, itu yang masuk ke dalam wilayah perairan laut Indonesia, teman-teman. Sedangkan yang A itu adalah nama lautnya. Oke? Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu pemotor gerakan berdirinya ASEAN. Salah satu tujuan pokok ASEAN adalah sebagai berikut, kecuali. Ya, kecuali yang mana, teman-teman? Yang A, meningkatkan kerjasama dalam bidang pariwisata. Masih masuk ya? Iya, ya, masih masuk ya. Indonesia lebih mempermudah bagi negara-negara ASEAN untuk masuk ke Bali, untuk ke Danau Toba, dan lain-lainnya. Kemudian yang B, mengembangkan wilayah ASEAN menjadi lahan tumbuhnya terorisme. Nah, ini masuk nggak kira-kira? Iya, nggak masuk ya, karena di sini ada bahasa mengembangkan, ya, terorisme. Nah, itu juga nggak masuk, karena itu adalah yang ditolak ya teman-teman ya. Kalau bahasanya menolak wilayah ASEAN dari lahan tumbuhnya terorisme itu bisa masuk. Tapi kalau mengembangkan itu tidak masuk. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang B. Jadi teman-teman, kalau dia soal seperti ini, saya sarankan teman-teman langsung nengok optionnya A, B, C, D, E. Tengok kalau memang sudah ada jawabannya kira-kira memang itu jawabannya, ya udah yang C, D, E ini nggak usah saya baca lagi ya. Kenapa? Karena supaya teman-teman tidak menghabiskan waktu dalam membacanya. Langsung saja dilanjut ke nomor 7-nya kan gitu. Oke, nomor 7, sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang atau UU HPP, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11% pada 11 April 2022. Menteri Keuangan Menkyu Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan 1% dari PPN ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Yang dimaksud dengan ciri-ciri pajak berdasarkan rumusannya adalah, oke, yang mana nih ciri-ciri pajak? Ya, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, untuk yang atasnya ini hanya wacananya teman-teman. Wacana ini biasanya dibuat oleh pembuat soal untuk mengecohkan kita, ya, untuk mengecohkan para pembaca atau yang ujian. Supaya apa? Supaya dia fokusnya ke wacana, tapi tidak fokus kepada inti pertanyaannya. Padahal kalau teman-teman perhatikan, inti pertanyaannya di sini dari kata yang atau titik terakhir yang dimaksud sampai adalah itu yang inti pertanyaannya. Ya, inti pertanyaannya di sini ciri-ciri pajak berdasarkan rumusannya apa saja. Ya, nomor 7. Yang A, iuran wajib oleh rakyat kepada negara dengan tanpa balas jasa secara langsung. Yang B, iuran sukarela oleh rakyat kepada negara dan tanpa balas jasa secara langsung. Yang C, iuran yang besar ditentukan negara berdasarkan kondisi rakyat. Yang D, iuran yang diberikan kepada rakyat, iuran yang diberikan rakyat kepada negara untuk pembiayaan kelangsungan pembangunan. Yang E, iuran yang diberikan rakyat sebagai bukti rasa cinta tanah air. Ini termasuk soal yang hot teman-teman ya. Karena apa? Jawabannya mirip-mirip ya. Hati-hati terjebak dengan pertanyaan seperti ini. Oke, yang mana jawabannya kira-kira teman-teman? Oke, kita ketahui ya teman-teman, pajak itu sifatnya apa? Sifatnya wajib. Misalnya teman-teman punya kendaraan bermotor ya, misalnya sepeda motor lah misalnya. Maka tiap tahun teman-teman wajib membayar pajak kendaraan bermotornya. Ya, berapapun itu, misalnya 100.000, maka teman-teman setiap tahunnya wajib membayarnya ya. Makanya pajak itu bukan sukarela. Kalau sukarela dalam negara kita ya, misalnya zakat ya, zakat bagi umat Islam itu sukarela dalam negara kita, boleh dibayar boleh tidak. Sedangkan pajak itu sifatnya wajib bagi negara kita ya. Terlepas ya, kalau untuk yang zakat tadi terlepas dari agama itu wajib, tapi untuk negara itu tidak wajib atau boleh diberikan secara sukarela. Kemudian ya, kalau pajak itu juga iurannya besarnya ditentukan negara berdasarkan kondisi rakyatnya, itu juga tidak, tapi berdasarkan kebutuhan negara. Biasanya seperti itu pajak itu ya. Kemudian pajak juga memang digunakan atau diperuntukkan sebagai bukti rasa cinta tanah air. Tapi ya kalau kita lihat uraian selanjutnya ya,
tidak hanya pajak saja ya yang diberikan oleh rakyat sebagai bukti rasa cinta tanah air. Boleh yang lain-lain, kan gitu. Nggak membayar pajak juga kalau memang niatannya baik, ya, atau memang dia tidak memiliki uang atau sebagainya, atau dia memang tidak wajib pajak, maka dia juga tidak wajib membayar pajak, kan gitu. Kan hanya orang-orang yang wajib pajak saja yang wajib membayar pajak. Jadi pajak itu kalau kita lihat ya dari rumusannya adalah iuran wajib, ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, iuran wajib oleh rakyat kepada negara dengan tanpa balas jasa secara langsung. Maksudnya apa? Ya, pajak itu digunakan untuk pembangunan jalan. Itu kan balas jasa secara tidak langsung, ya. Kita suatu saat menikmati jalan tol yang mulus dan sebagainya, kan kita nggak tahu tuh apakah ini pajak kita yang kemarin kita bayar atau tidak, atau pajak orang lain yang dibangunkan ke situ. Itulah dia artinya tanpa balas jasa secara langsung. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Rekrutmen calon siswa atau taruna-taruni sekolah kedinasan TNI Polri setiap tahunnya dilakukan guna untuk menstabilkan kerja-kerja nasional, gaji atau pembayaran untuk anggota TNI dan juga pegawai negeri lainnya berasal dari, ya, ini teman-teman yang mau masuk di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri harus tahu nih, ya, dari mana gaji teman-teman itu didapatkan. Oke, jawabannya di sini adalah yang apa kira-kira? Iya, nomor 8 ini jawabannya adalah yang A, teman-teman, yaitu pengambilan dari kekayaan negara. Itu, teman-teman, kalau yang B, C, D itu kurang tepat. Begitu juga dengan yang E, itu juga kurang tepat. Yang betul adalah pengambilan kekayaan negara. Oke? Ya, contohnya apa? Misalnya pendapatan negara dari pajak yang seperti di soal sebelumnya. Itu kan juga termasuk kekayaan negara. Kemudian dari sumber daya alam yang ada. Kemudian dari sumber daya manusia, dari devisa-devisa yang TKI kita dari luar, itu kan menghasilkan devisa. Ya, itu juga sumber atau kekayaan negara. Oke, lanjut ke nomor 9. Sejarah menyatakan bahwa Indonesia pernah mendapatkan bantuan pinjaman lunak dari IGI. Namun kemudian Indonesia melakukan penolakan sehingga IGI pun akhirnya dibubarkan. Alasan pembubaran IGI adalah, ya, ini langsung saja saya jawab, teman-teman. Jawabannya adalah yang C, yaitu Belanda menghubungkan bantuan luar negeri dengan masalah politik di Indonesia. Ini terjadi ya ketika pasca kemerdekaan Republik Indonesia, ketika Belanda bersitegang dengan Presiden Soekarno waktu itu, ya, tentang Irian Barat, ya. Oke, itu aja teman-teman penjelasannya. Nomor 10. Pertamina, Pelindo, Pelni, dan banyak lagi badan usaha milik negara yang ada di Indonesia. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah, ya, apa kira-kira nih peranan BUMN? Ya, yang A, menurunkan jumlah pengangguran yang senantiasa bertambah dari tahun ke tahun. Yang B, mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang C, mendapatkan nilai tambah dari produksi yang dihasilkan. Yang D, mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Yang E, memperluas sektor lapangan kerja. Oke, yang mana nih jawabannya kira-kira? Oke, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Yaitu menurunkan jumlah pengangguran yang senantiasa bertambah dari tahun ke tahun. Ya, mudah-mudahan paham teman-teman. Hari ini kita bahas soalnya secara singkat dan ya secara cepat saja teman-teman. Hari ini 10 soal saja dulu yang akan kita upload, ya. Besok kita akan upload lagi, besok atau lusa kita upload lagi 10 soal lagi, dan besoknya lagi akan kita upload 10 soalnya lagi. Ya, itu saja teman-teman, mudah-mudahan 10 soal hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Untuk soal selanjutnya 11, 12 sampai 30 teman-teman saksikan di video part selanjutnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam ucapan atau kata-kata yang tidak jelas atau tidak pada tempatnya, mohonlah dimaafkan. Kita akhiri dengan semangat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.